Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ajak kalian untuk wisata religi dalam konten Jelajah Masjid. Welcome to Masjid Agung Banten Lama. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Agung Banten ini dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati sekitar tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Masjid Agung Banten ini berada di kawasan Banten Lama yang berjarak 10 km dari kota Serang. Masjid ini terletak di Jalan Komplek Masjid Agung Banten, Kecamatan Kaseman, Kota Serang, Provinsi Banten. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Banten juga menjadi destinasi wisata religi dan histori bagi umat Islam. Pengunjung yang datang bukan hanya dari Banten saja, tetapi juga dari provinsi lainnya. Di Masjid Agung Banten, pengunjung bisa melakukan berbagai macam kegiatan seperti berziarah, menikmati arsitektur kuno, melihat keunikan masjid, serta melihat bukti-bukti bersejarah Kesultanan Banten. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, Sunan Gunung Jati memerintahkan Sultan Maulana Hasanuddin untuk mencari sebidang tanah yang masih suci sebagai tempat pembangunan kerajaan Banten. Setelah mendapatkan perintah dari sang ayah, Sultan Maulana Hasanuddin lantas melaksanakan sholat dan berdoa sepenuh hati kepada Allah agar diberi petunjuk mengenai tanah yang tepat untuk mendirikan kerajaan. Di lokasi tersebutlah kemudian didirikan Kesultanan Banten beserta sarana pendukungnya seperti masjid, alun-alun, dan pasar sebagaimana ciri tradisi dari kerajaan Islam di masa lalu. Masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Agung Banten Lama, yang sampai saat ini masih terjaga dengan baik dan menjadi simbol kejayaan kerajaan Islam pada masa itu. Bangunan Masjid Agung Banten memiliki luas 1,3 hektar, sementara luas komplek yang dikelilingi pagar tembok dengan ketinggian sekitar 1 meter ini mencapai 2 hektar. Pada sisi tembok timur dan masing-masing terdapat 2 buah gapura di bagian utara dan selatan yang letaknya sejajar. Masjid Agung Banten memiliki ciri yang cukup mencolok, yakni pada bentuk menara masjid yang menyerupai mercusuar. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Semua berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut, membuktikan menara itu selalu menarik perhatian pengunjung kota Banten masa lampau. Untuk mencapai puncak menara, pengunjung harus menaiki 83 anak tangga melalui lorong yang hanya mampu dilewati 1 orang. Dari atas menara tersebut, pengunjung bisa melihat perairan lepas pantai yang hanya berjarak 1,5 km dari lokasi masjid. Tata bangunan masjid mendapat pengaruh dari 3 arsitek yang memiliki latar belakang berbeda. Arsitek pertama adalah Raden Sepat yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Arsitek kedua berasal dari negeri Cina, yakni Cek Banjut. Arsitek ini memberikan pengaruh kuat pada bentuk atap masjid bersusun 5 layaknya pagoda Cina. Arsitek ketiga adalah seorang Belanda yang kabur dari Batavia ke Banten, Hendrik Lucas Cardey. Arsitek berstatus mualaf tersebut memberikan pengaruh pada bentuk menara layaknya mercusuar di negeri kincir angin. Menara tersebut berfungsi sebagai menara pandang atau pengamat ke lepas pantai serta digunakan untuk menyimpan senjata dan amunisi pasukan Banten. Masjid Agung Banten memiliki banyak makna filosofis pada setiap detailnya. 6 pintu masjid menggambarkan rukun iman. Pintu masuk tersebut sengaja dibuat pendek sehingga membuat pengunjung merunduk sebagai simbol ketundukan kepada Sang Pencipta. Adapun tiang masjid berjumlah 24 buah sebagai simbol waktu 24 jam. Biasanya, menjelang Ramadan, terdapat ritual ziarah makam para sultan dan ulama Banten yang dikuburkan di kompleks Masjid Agung Banten. Di antaranya adalah makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi utara Serambi Selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainun Abidin dan lainnya. Masjid ini dilengkapi dengan payung-payung peneduh seperti yang terdapat di Masjid Nabawi sebanyak 8 buah. Dengan lantai yang bermaterial marmer membuat suhu lantai tidak terasa panas ketika dipijak meskipun cuaca cukup terik.
Di sekitar alun-alun ini juga terdapat taman-taman kecil yang membuat suasana tidak terlalu gersang. Masjid ini memang sedang dipersiapkan sebagai salah satu tujuan wisata religi kelas dunia. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Allahumma amin. Sedikit masukan dari Uma, karena ada hal yang membuat kami merasa kurang nyaman ketika berada di kawasan masjid, yaitu abang-abang tukang foto yang terkesan memaksa. Kami tahu bahwa beliau sedang mencari nafkah untuk keluarganya, tapi tolong, sudah kami tolak dengan lembut dan sudah diperingatkan juga dengan baik-baik bahwa kami merasa tidak nyaman diikuti terus sambil ditanya-tanya. Tapi si abangnya tetap nempel dan ngikutin terus. Akhirnya suami Uma ngeluarin uang cuma-cuma biar si abangnya mau pergi. Dan satu hal lagi yang sangat krusial bagi Uma adalah tempat wudhu wanita yang dijadikan tempat tidur untuk bapak-bapak. Jadi pas Uma mau ambil wudhu untuk melaksanakan sholat asar, di depan tempat wudhu ditunggu oleh bapak-bapak, kemudian di dalamnya pun banyak bapak-bapak yang sedang tidur. Semoga kedepannya bisa lebih baik, supaya pengunjung merasa lebih nyaman dan tenang ketika berkunjung ke sini. Ini untuk area taman di luar lingkungan masjidnya. Tertata rapi, bersih, dan bagus ya teman-teman. Sekian dulu jelajah masjid kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya kita makin semangat ajak kalian jelajah masjid virtual ke tempat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.